Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Fitri Handari, mahasiswa Ekonomi Islam angkatan 2018 Universitas Jambi. Pada video sebelumnya kita telah membahas materi tentang Islam dan Syariah Islam. Jadi di video kali ini kita akan membahas materi tentang sumber hukum Islam. Yuk langsung kita ke materi. Pengertian sumber hukum Islam. Menurut istilah ahli usul fiqh, hukum adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang menuntut mukallaf untuk memilih atau mengerjakan dan tidak mengerjakan, atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya yang lain, sah, batal, rukhsah, dan azimah. Sedangkan sumber hukum merupakan segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Dengan demikian, sumber hukum Islam merupakan segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, atau pedoman syariat Islam. Pada umumnya, ulama fikih sependapat bahwa sumber utama hukum Islam itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Islam mempunyai sumber hukum yang sangat kuat dan akurat. Ada 4 tingkatan sebagai sumber hukum dalam Islam, dan keempat sumber hukum ini tidak pernah bertentangan antara satu sama lainnya. Adapun sumber hukum Islam yang disepakati para ulama fikih adalah: yang pertama itu adalah Al-Quran, yang kedua As-Sunnah atau Al-Hadis, yang ketiga Ijma', dan yang terakhir adalah Qiyas. Masuk ke sumber hukum yang pertama, yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah dan menjadi sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Al-Quran sebagai sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad SAW melewati perantaranya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ayat Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan di kota Madinah. Ayat pertama yang Allah turunkan adalah Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, dan ayat Al-Quran terakhir yang Allah turunkan adalah Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Selanjutnya, mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran yang pertama itu adalah keindahan seni bahasa Al-Quran atau balaghah. Jadi, para sastrawan di dunia sudah pernah membandingkan bahasa Al-Quran dengan syair atau karya sastra lainnya. Mereka menyimpulkan bahwasanya bahasa Al-Quran ini sangatlah tinggi dibandingkan syair ataupun karya sastra lainnya, dan juga bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran ini tidak bisa terfikirkan oleh akal pikiran manusia. Selanjutnya yang kedua itu adalah kebenaran pemberitaan Al-Quran. Nah, hal ini menyangkut tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam atau masa lalu. Jadi hal ini mencakup tentang sejarah Nabi, seperti kisah kaum Ad dan Samud, kaum Lut dan kaum Nuh, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah pemberitaan Al-Quran. Hal ini berkaitan dengan hal-hal yang terjadi pada masa yang akan datang juga. Nah, contohnya seperti jasad Fir'aun yang Allah jaga di dalam Quran Surah Yunus ayat 92, itu Allah menegaskan bahwasanya Allah akan menjaga jasad Fir'aun, dan disinilah Allah melihatkan kekuasaannya kepada umat-umatnya. Dan dapat kita ketahui ternyata sebuah jasad mumi ditemukan pada tahun 1898 dan diperiksa pada tahun 1975. Mereka membuktikan bahwa mumi itu adalah benar-benar jasad milik Fir'aun yang diberitakan di dalam Al-Quran. Selanjutnya yang keempat adalah kandungan Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak sekali memuat informasi tentang ilmu pengetahuan yang tidak mungkin diketahui oleh manusia, seperti
dua laut yang berbeda warna, adanya sungai di bawah laut. Nah, itu semua adalah kekuasaan Allah dan tidak bisa terfikirkan oleh manusia bagaimana hal itu bisa terjadi. Fungsi Al-Quran yang pertama adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kedua, Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta. Ketiga, Al-Quran sebagai cahaya petunjuk. Keempat, Al-Quran sebagai peringatan. 5. Al-Quran sebagai penerang dan pembeda. 6. Al-Quran sebagai pelajaran. 7. Al-Quran sebagai sumber ilmu. 8. Al-Quran sebagai hukum. 9. Al-Quran sebagai obat penyakit jiwa. Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira. Dan yang terakhir, Al-Quran sebagai pedoman melakukan pencatatan. Selanjutnya kita masuk ke sumber hukum Islam yang kedua, yaitu As-Sunnah atau Al-Hadis. As-Sunnah ialah ucapan atau qauliyah, perbuatan atau fi'liyah, serta ketetapan atau takliriyah Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Sebuah hadis mengandung 3 unsur, yaitu adanya rawi, sanad, dan matan. Rawi merupakan orang yang menyampaikan atau menuliskan hadis yang didengarnya dari seseorang atau dari gurunya. Sanad merupakan orang-orang yang meriwayatkan hadis dari tingkatan sahabat hingga hadis itu sampai kepada kita. Yang ketiga itu matan, merupakan redaksi hadis itu sendiri atau isi dari hadis itu sendiri. Selanjutnya, fungsi as-sunnah atau al-hadis. Yang pertama itu adalah menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran atau kita sebut dengan bayan at-taqrir. Hadis berfungsi untuk memperjelas isi Al-Quran agar lebih mudah dipahami dan menjadi petunjuk umat manusia dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, fungsi as-sunnah yang kedua adalah menafsirkan isi Al-Quran yang bersifat umum atau bayan at-tafsir. Dalam banyak hal, Al-Quran memberikan perintah dan larangan kepada manusia dalam kerangka garis besar saja dan masih bersifat umum. Selanjutnya, fungsi as-sunnah yang ketiga yaitu menciptakan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya, sumber hukum Islam yang ketiga itu adalah ijma. Ijma merupakan kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas sebuah perkara dalam agama. Ijma merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Fungsi ijma adalah untuk memutuskan suatu perkara atau permasalahan yang terjadi di kalangan umat yang timbul dari perbedaan pendapat dan dibuatkan hukum yang mengaturnya agar tidak terjadi perselisihan di antara umat yang dapat menimbulkan perpecahan. Selanjutnya, sumber hukum Islam yang terakhir itu adalah qiyas. Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi, definisi qiyas secara umum adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil baik dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan suatu hukum yang disebutkan dalam dalil tersebut karena ada kesamaan dalam alasannya atau illat. Selanjutnya, fungsi qiyas itu adalah untuk menetapkan suatu hukum akan suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Namun, qiyas ini tidak dapat mencapai status hukum kecuali didukung oleh ijma. Baiklah teman-teman, sekian materi dari saya mengenai sumber hukum Islam. Semoga bermanfaat. Baiklah, saya akhiri dengan